Pertama, tentunya kami dari dunia usaha ya, pelaku usaha, mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi yang saya lihat cukup serius ya selama beberapa tahun terakhir ini melakukan program hilirisasi. Termasuk di dalamnya tentunya adanya larangan untuk mengekspor biji mineral mentah ya. Dan saya lihat dari beberapa tahun belakangan ini berimplikasi juga terhadap pendapatan negara. Dan tentunya harapan kita industri di dalam negeri bisa tumbuh dan berkembang. Walaupun banyak PR juga. Banyak industri smelter yang ada itu memang masih didominasi kepemilikannya oleh asing ya. Nah ini juga menurut saya tantangan kedepannya dalam memperbaiki iklim regulasi dan pembiayaan. Karena kan untuk berinvestasi smelter ini kan jumlahnya tidak kecil ya. Mungkin itu miliaran US dollar ya. Nah itu saya rasa perlu kebijakan dari pemerintah dan khususnya juga perbankan nasional untuk memberikan suatu langkah-langkah yang konkret dalam bentuk regulasi untuk bisa membiayai hal tersebut gitu. Jadi kami memberikan apresiasi dan tentunya ini merupakan sejalan ya dengan tujuan bangsa kita untuk menjadi bangsa yang besar, modern dan kita juga mendapatkan suatu standar hidup yang lebih baik ya. Karena kan kalau kita lihat sekarang juga Indonesia sudah masuk ke dalam income-nya, pendapatan per kapitanya menengah atas ya. Artinya selangkah lagi kita bisa menjadi negara maju ya. Ini saya rasa tantangannya dan kayak kita harus bersabar, setelahnya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Jadi memang harus benar-benar ditahan SDA kita agar tidak dijual mentah-mentah saja, karena kan ini ibaratnya seperti ratusan tahun yang lalu ya, Eropa datang ke Indonesia ngambil rempah-rempah kita lalu dijual ke Eropa ya, dan itu sudah terjadi sekian. Artinya bangunan-bangunan megah, infrastruktur yang baik di Eropa itu mungkin itu uang Indonesia ya, dari hasil rempah-rempah yang kita miliki. Jadi saya rasa ini langkah yang harus kita dukung bersama ya, bukan hanya dari pemerintah tapi juga dari dunia usaha memberikan support tersebut. Artinya kan kalau kita lihat Indonesia memiliki cadangan terbesar ya, nomor 1 lah di dunia ya. Teman mungkin yang sudah tereksploitasi dan lebih mudah itu di Indonesia ya. Karena kan kalau kayak di Australia, di China biasanya itu tambangnya tambang bawah tanah, yang itu juga cost produksinya tinggi ya. Jadi kalau saya lihat harusnya dengan kesempatan seperti ini Indonesia itu punya kesempatan untuk mengatur dunia. Dengan cadangan yang terbesar, dia harusnya bisa mengatur gitu kan. Jangan sampai selama ini ya, di beberapa komoditas gitu ya, Indonesia punya kesempatan untuk mengatur, malah diatur oleh negara-negara lain gitu loh. Contohnya banyak produk-produk seperti coklat, kakao gitu kan, sebenarnya kopi juga, CPO itu terbesar di dunia. Harusnya kita bisa mengatur harga. Jadi saya rasa ini peluang, dan yang terpenting tadi menurut saya ya harus pembangunan industrinya ini berkelanjutan. Kalau tadi dibilang nikel itu sudah terhilirisasi, masih jauh juga bang. Karena ini kan belum sampai produk jadi gitu loh. Ini kan masih istilahnya masih produk turunan ya, sekitar 20% lah, ya kan, 20% aja. Jadi masih jauh dari produk yang benar-benar bisa digunakan. Nah artinya kalau kita bisa mengoptimalisasi industri di dalam negeri, apalagi kalau nanti industrinya itu benar-benar punya pengusaha lokal, itu kan uangnya nggak lari kemana-mana, uangnya lari di dalam negeri juga. Tapi kan kalau sekarang faktanya ya yang punya smelter orang luar ya akhirnya menikmati mereka, dan mereka juga kan mendapatkan banyak insentif juga ya, ada tax holiday, tax allowance ya. Nah ini juga mungkin
bisa dievaluasi juga. Jangan sampai pemberian insentif yang kita lakukan itu juga tidak berbanding lurus dengan income yang kita dapat. Ini perlu ada evaluasi. Menurut saya memang kendala utamanya di pembiayaan ya, pendanaan. Dukungan dari perbankan ya menurut saya, yang perlu adanya regulasi khusus. Karena kan gini Bang, kalau kita bicara the value of money Indonesia ini kan bunganya cukup tinggi rate dibandingkan dengan yang lain gitu loh. Jadi kita kalah kompetitif. Nah makanya kalau memang ada regulasi yang khusus gitu kan, adanya misalnya pemerintah juga bisa memberikan suatu subsidi bunga atau apa untuk pengembangan industri-industri strategis, saya rasa itu sangat baik ya. Jadi mungkin bunga yang dilakukan ini bukan hanya disubsidi untuk UMKM selama ini dengan program KUR, tapi untuk industri-industri strategis ini bisa juga dilakukan model seperti ini. Hanya tentunya perlu dilihat juga apakah industri tersebut juga punya supply chain yang bisa menggandeng para pelaku usaha kecil kan. Jangan juga sampai salah, yang besar lebih besar lagi, yang kecil malah nggak dapat kesempatan. Ini kan juga tantangan membuat suatu regulasi yang tepat ya gitu. Iya, pertama kan memang ada roadmap ya, ada peta jalan kan. Jadi yang menurut saya juga kenapa juga mungkin hilirisasi ini belum menyentuh kepada end product. Nah itu kan ekosistem industrinya harus hidup juga kan. Kalau nggak hidup kan juga mau diproduksi apa gitu. Nah saya rasa pemerintah dengan gencar-gencarnya menarik investasi masuk gitu. Karena kan ini semuanya padat modal Bang ya, padat modal, high tech ya. Nah itu juga kan tentunya para pengusaha besar internasional ya, ini kan transnational corporation kan melihat ketika mau masuk ke dalam suatu negara juga melihat dari berbagai macam sisi ya. Bukan hanya ketersediaan bahan baku, bagaimana soal logistiknya, bagaimana soal stabilitas ekonominya, politiknya gitu kan, dan juga soal SDM. Itu saya rasa juga kan menjadi tantangan. Jadi bukan hanya dikasih tempat digelar, tapi ke infrastruktur yang lain tidak mendukung ya, mereka juga akan karena kan mereka juga akan berhitung juga return of investment-nya bagaimana. Kalau ada kendala-kendala keamanan investasinya seperti apa. Jadi saya rasa ini multi challenge yang harus pemerintah juga selesaikan ya. Dan saya rasa kompetisi di Asia Tenggara dalam menarik investasi asing masuk juga cukup ketat kan. Kayak kita lihat di Vietnam, Thailand, dia berbagai macam regulasi yang ditawarkan. Nah, kita juga harus lebih berani ya. Karena kan era sekarang memang ya eranya kita berkolaborasi ya, bukan kita anti investasi asing apa segala macam. Ya kita tanpanya adanya suatu kolaborasi nggak mungkin. Hanya kita harus juga belajar dari investasi asing yang masuk sebelumnya. Kita harus wajibkan mereka juga melakukan transfer knowledge gitu. Ya makanya kan pemerintah selalu menyampaikan ya, Pak Menteri Investasi juga berulang kali bahwa sebenarnya nih kita untuk menarik investasi atau asing masuk ke Indonesia itu tidak ada di anak emas kan. Ya, artinya semua diberikan playing field yang sama. Walaupun mungkin dari beberapa tahun terakhir ini kan kelihatan orientasi banyak ke China ya mungkin ya. Nah, ya mungkin karena ya saya lihat China ini kalau kita bandingkan dengan Korea, Jepang, mereka ini lebih berani ambil risiko gitu loh. Berani ambil risiko, kajian nggak terlalu banyak, wah lihat ini dia langsung hajar gitu loh kan. Apalagi kan mereka ini kan bedanya yang masuknya ini kan memang negara ya, melalui BUMN-nya dan berkolaborasi, jadi mungkin ya keputusannya bisa lebih cepat gitu dengan tingkat resiko yang mereka juga bisa perhitungkan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi saya melihat ya kita juga jangan sampai juga hanya mengandalkan 1-2 negara ya, harus juga varian. Karena tadi yang seperti Abang sampaikan, nikel ini kan sebenarnya produk olahannya bisa macam-macam gitu kan, gitu loh. Jadi bisa di alumina, bisa juga untuk baterai, macam-macam produk gitu loh. Jadi artinya kita juga harus bisa memotret apa sih the future needs-nya gitu loh. Karena kan kita nggak tahu lagi kalau kita bicara baterai listrik. Oke, sekarang mungkin lagi hit, tapi kalau ketika nanti ada penemuan baru hidrogen misalnya bisa digunakan untuk bahan bakar,
Ya mungkin listrik baterai listrik nggak akan ada gunanya kan, orang isi air aja gitu kan, karena teknologinya bergerak begitu cepat gitu loh. Di sisi lain juga pemerintah kan sedang mengembangkan BBN juga, bahan bakar nabati kan, yang kalau kita lihat kayak di Brazil itu udah bisa 90% kan, kalau kita kan mungkin baru B30 ya, B30, B40 gitu, sana udah bisa 90%, artinya sebenarnya dengan kita punya sawit gitu kan, punya beberapa sumber resource untuk produk-produk green energy juga kan, kalau kita lihat itu juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita kembangkan ke depan ya, petrochemical juga gitu. Iya, sebenarnya ini kan soal strategi ya, karena menurut saya gini, jangan juga dihabiskan gitu loh. Walaupun ini digali, karena menurut saya kan beda dengan batu bara. Kalau batu bara ini kan bukan udah end product ya. Kalau menurut saya end produknya memang energi gitu loh. Jadi kalau kita misalnya bicara hilirisasi, batu bara, gasifikasi dan lain sebagainya, itu ada tantangan yang lain. Karena kan ending produknya hanya untuk energi ya. Tapi kan kalau yang bicara nikel ini kan variannya banyak. Artinya kalau memang nggak digunakan untuk baterai, itu sebenarnya masih bisa digunakan untuk banyak yang lainnya gitu loh. Nah, hanya kita harus mengatur sedemikian rupa sehingga kita tetap punya cadangan lah ya. Seperti Amerika lah, Bang. Punya cadangan migas terbesar di dunia misalnya kan, salah satu kan yang dioptimalkan dia kan juga nggak hanya sekitar 20-30% aja, dia mereserve gitu cadangannya untuk dia berpikir future, malah dia maka maksudnya dia juga berekspansi ke Arab, dan di sisi lain juga dia punya storage besar kan di di dalam negara. Artinya saya rasa ya itu ketahanan energi kita kan menjadi salah satu PR juga ya ke depan ya. Bagaimana kita bisa punya ketahanan energi yang baik. Ya, pertama tentunya kita mendukung ya aparat penegak hukum gitu kan, untuk mengusut tuntas ya, jangan sampai hanya jadi rumors kan. Dan kalau memang terjadi, memang bisa dibuktikan ini bukan kejahatan personal tapi kejahatan korporasi ya. Jadi korporasi-korporasi yang terlibat dalam kejahatan ini harus mendapatkan hukuman, bukan saja personalnya menurut saya. Jadi itu langkah. Jadi menurut saya, karena ini kan boleh dibilang datanya atau informasinya juga masih early ya, belum sempat didalami kan gitu. Dan saya tadi sampaikan juga dari beberapa kali wawancara juga kemarin gitu ya, teman-teman bertanya ya, kita melihat kalau memang ini terjadi pasti ini adanya kolaborasi ya dengan dengan smelter-smelter yang udah ada, karena nggak mungkin mereka mengekspor begitu saja gitu. Pasti diumpetin, karena kan itu ada HS code-nya ya. Dan HS code-nya itu sudah jelas yang bisa diekspor ini yang HS code sekian gitu. Jadi saya rasa pastinya kalau memang terbukti pasti itu ditumpangi oleh barang-barang yang memang legal dijual keluar. Tapi ini juga bisa saja ini ada kesalahan administrasi pencatatan. Mungkin saja ya, karena dianggap ini ternyata barang yang sama gitu. Nah, ini bisa. Tapi ini kan masih early lah. Kita juga belum dapat info yang detail seperti apa. Tapi menurut saya kalau ini memang betul, ini kan sangat mudah sekali dibuktikan. Kapalnya kelihatan, yang kirim yang terima di pelabuhan apa, berangkat dari mana, itu sangat mudah dibuktikan lah gitu kan, manifest segala macam kan ada gitu. Jadi menurut saya kalau memang serius bisa dikejar, ini pasti bisa dibuktikan siapa yang mengotaki ya penyelundupan ini. Saya rasa sih gini, itu kan wewenang negara ya, dan saya rasa beberapa kali Pak Presiden sudah menyatakan ya ini ada hak dari kita kan. Sebenarnya kita kan nggak melarang juga, artinya yang di melarang ini kan ya mentahnya ya kan. Kalau yang soal olahannya silakan aja, karena kan nggak mungkin yang barang mentahnya dikonsumsi langsung kan. Ya kecuali mungkin ya kita melarang barang pangan, ini kan bukan barang pangan, barang olahan kan. Nah, jadi kita juga silakan memberi barang olahan kita dari kita, dan kalau mereka mau, mungkin mereka silakan berinvestasi di kita kan, seperti itu. Caranya kan saya rasa ini dagang lah ya, dagang jangan lu enaknya aja kan, kira-kira gitu. Dan ini udah terjadi sekian ratus tahun kan. Jadi saya rasa ini momentum sudah on the track ya. Dan kita kan waktu itu tahun 70-an kan pernah
booming migas. Tapi kan kita tidak pernah punya industri petrokimikal kan. Jadi kita jual aja. Nah, ada mafia-mafia yang mendapat keuntungan dari jual beli minyak mentah. Akhirnya industri petrokimikal kita nggak terbangun. Kita nggak punya refinery, nggak punya apa. Jadi kita punya ketergantungan gitu. Dan saya rasa ini momentum lah untuk mempush dengan kebijakan dan mengundang investor untuk masuk dan membangun industri di dalam negeri. Itu kan makanya harus ada roadmap ya. Nah makanya kita lihat kayak misalnya Kementerian Investasi punya peta hilirisasi gitu kan. Dan ini kan negara kan juga perannya kan mungkin makin lama kan makin tereduksi ya. Artinya harus menggandeng para pengusaha gitu loh, kolaboratif. Kan nggak bisa juga semuanya BUMN yang turun, kan kita bukan kayak China. Kalau China mungkin beda ya strateginya ya, tapi kita kan punya skema agar dunia usaha bisa ikut ambil bagian kan dalam hal itu. Nah makanya perlu dikurasi juga, perlu ditetapkan juga. Makanya kan kayak kita lihat ini nyambung lah, misalnya kayak BUMN sekarang udah klaster ya, klaster industri, lalu klaster pertambangan. Jadi mungkin itu memudahkan juga dari mereka untuk berlakukan strategi ya. Dan kita lihat kemarin juga misalnya ada strategi dari Antam untuk ambil saham Vale untuk 51%. Ini saya rasa untuk mengkonsolidasi ya. Ya makanya ini saya rasa harus ada keinginan ke sana, walaupun juga nggak mudah kan butuh biaya juga kan. Tapi menurut saya ini salah satu langkah agar kita secara pembiayaan mungkin kita juga bisa dapat dukungan dari luar juga gitu. Jadi mereka nggak langsung masuk melalui BUMN kita. Itu bagus lah ada konsolidasi, jadi kita bisa lebih kuat ya gitu. Ya kalau IMF ini kan sebenarnya tidak mengikat ya. Kalau IMF ini hanya bersifat himbauan gitu loh. Karena kan kita juga tidak punya utang juga, utang kita sama IMF kan udah lunas gitu loh. Jadi nggak kayak kita harus menunaikan kewajiban kepada lender atau yang kita pinjam ini. Nggak, ini himbauan aja. Ya itu sah-sah saja, orang punya kacamata kan. Ini kan tergantung perspektif gitu. Sedangkan yang dengan WTO aja kita berkasus ya kita juga tetap melakukan banding, melakukan hal-hal yang memang kita bisa tempuh sebagai, karena kita juga sudah masuk dalam organisasi tersebut gitu loh. Saya rasa ya tinggal pinter-pinternya para diplomat kita juga ya menjelaskan langkah-langkah dan mungkin ada strategi-strategi yang memang bisa mengakomodir juga kepentingan dari Uni Eropa misalnya. Karena menurut saya ya namanya kita negara satu dengan negara lain kan sudah saling berhubungan ya. Ya nggak bisa juga mungkin kita egois. Oke kita egois, tapi juga kita harus menawarkan solusi yang ada. Oke lo boleh begini, nanti ya mungkin ada cara-cara yang bisa kita lakukan. Tapi menurut saya program hilirisasi ini sudah on the track lah, plus minus lah. Pasti kan banyak juga di luaran seperti Bang Faisal Basri mengkritik. Ya gitu, saya rasa itu hal yang wajar, namanya dinamika demokrasi kan ada bahan masukan harus diterima kan. Nah tapi kan juga pemerintah sudah bisa menjelaskan, oh ternyata hitungannya begini, kalau ini tuh hitungannya begini gitu. Seolah-olah misalnya kayak kita jual ini jatuh lebih murah gitu kan. Tapi kan mungkin ada beban pajak yang diambil, ada pendapatan lain-lain. Jadi mungkin ya diskusinya jadi bisa lebih komprehensif gitu. Enggak, pada awalnya kita juga bukan kecewa ya, pada awal itu teman-teman banyak yang mungkin udah enak gitu ekspor, biar nggak perlu harganya juga lebih tinggi kan, harga internasional kan jatuhnya kan. Tapi ya saya rasa ini ya kewajiban kita, karena kan sesuai amanat undang-undang dasar kan bumi, air dan kekayaan alam ini kan dimanfaatkan sebesar-besaran untuk kemakmuran rakyat. Dan yang terpenting itu Bang ya menumbuhkan industri dalam negeri, membuka lapangan pekerjaan ya. Karena kan sekarang bonus demografi. Tapi kalau kita nggak bisa mengoptimalkan ini, yang ada susah. Dan yang paling mungkin untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaannya masif ya di sektor industri yang berkaitan dengan sumber daya alam ya. Baik sumber daya alam yang sisi mineral maupun sumber daya alam seperti agrobisnis kita gitu kan. Industri perkebunan, lalu perikanan, itu potensinya sangat luar biasa. Dan sejalan sebenarnya kemarin ada dana desa naik ya, per desa bisa, tapi harus diarahkannya kepada sektor-sektor yang produktif ya, bukan hanya biaya belanja-belanja yang konsumtif gitu.
Iya, ada beberapa hal yang kita kemarin juga kritisi. Pertama kan pemerintah mencoba dengan Satgas kemarin untuk mereview ya adanya tambang-tambang yang tidak aktif gitu. Jangan sampai hanya modal kertas saja, izinnya ada tapi tidak lalu dicabut kan. Tapi juga menurut saya proses pencabutan perizinan ini harus juga ada timelinenya gitu loh. Kalau memang udah dicabut, ini langkahnya bagaimana? Apakah dikembalikan lagi atau seperti apa? Jangan sampai bisnisnya nggak berjalan gitu loh. Kan ini juga potensi income untuk pemerintah juga berkurang gitu loh. Nah yang lain-lain saya rasa tata kelolanya saya rasa dengan dengan teknologi informasi sebenarnya sih sudah bisa lebih cepat ya sekarang ya gitu. Asal teman-teman mau mendetailkan gitu. Mungkin kadang-kadang pengusaha zaman dulu mau gampang aja. Sewa ini bayar ini terima beres gitu loh, harusnya dijalankan gitu loh, di prosesnya gitu. Karena sebenarnya sekarang udah online semua gitu loh. Kalau kita misalnya mau ngisi RKAB, mau apa ya tinggal submit dokumen aja gitu. Jadi sebenarnya udah track recognize ya. Hanya tinggal kan mungkin pemerintah juga membantu edukasinya seperti apa, dan kembali juga kepada para pengusahanya jangan mau pakai jalan pintas gitu loh. Kalau dulu kan yang penting ada yang deket, bayar sekian, izin beres, kan sekarang nggak bisa, harus dipenuhi gitu. Iya dong, dengan digitalisasi abang aja kayak urus KTP kan juga sebenarnya cepet aja. Ya makanya kan itu kan dengan omnibus law itu kan tersequence dengan kemarin ada OSS, one single submission, itu kan juga, dan juga itu ada NPSPK-nya, norma standar prosedur kerja. Jadi itu ada due date-nya gitu loh. Oh, ngurus ini jangka waktunya 7 hari, ngurus ini jangka waktunya sekian. Nah, cuman jangan sampai 7 hari juga kadang-kadang bukan karena salah pemerintah juga, salah kepada teman-teman yang nggak proses gitu loh. Butuhnya ini nggak di-submit, butuhnya ini ya nggak jalan, mandek juga gitu loh maksud saya. Nah ini kan juga teman-teman harus perhatiin gitu loh, karena banyak kasus juga yang saya temui ya, teman-teman ngadu udah masalah, wah ternyata mereka belum urus gitu, belum ada dokumennya. Kan setiap ini kan harus ada dokumen pendukungnya, kajiannya atau apanya gitu menurut saya. Jadi ya sambil terus membenahi lah. Sebenarnya kalau dalam batu bara ini kita diwajibkan untuk memasok DMO ya. Jadi 30% dari total produksi kita dalam RKAB itu wajib untuk kita jual di DMO. Nah, kenapa mungkin 2 tahun kemarin DMO-nya tidak terpenuhi kan? Ingat tuh waktu itu Pak Presiden menyetop lah di akhir tahun, di awal tahun. Itu karena memang disparitasnya dengan harga ekspor cukup tinggi Bang. Tapi kalau sekarang sih disparitasnya nggak terlalu tinggi. Jadi menurut saya keamanan suplai dalam negeri sih nggak ada masalah ya. Ya kalau namanya orang dagang itu sederhana, pastinya pengen yang cuannya lebih besar kan gitu. Nggak di mana-mana kan ya. Prinsip ekonomi seperti itu kan. Saya juga nggak bisa bicara kita menginikan kepentingan dalam negeri, aturannya ada. Tapi kalau ketika harga itu lalu ada celah ya orang mengoptimalkan. Bahasanya dari dulu itu ya, ada anggota bilang kita lebih baik bayar denda gitu kan, karena mungkin dendanya lebih kecil daripada keuntungan yang bisa kita dapat ketika ekspor. Tapi kan sekarang realitanya harganya udah makin jauh, disparitasnya nggak terlalu tinggi. Jadi menurut saya yakin sih kita bisa memenuhi kan kalau kebutuhan total kita dalam negeri ini untuk per tahun itu mungkin sekitar 150 jutaan ya kan. Tapi kan produksi kita kan per tahun itu hampir 600 juta. Jauh gitu sebenarnya gitu kan. Dan kita lihat sih sebenarnya keseimbangannya udah mulai ketemu ya. Nggak mungkin akan lompat lagi terlalu jauh kan, karena mungkin ya seperti tadi disampaikan, ketegangannya kan juga udah mulai kayak going slow lah kelihatannya kan. Jadi mungkin juga pasokan gas atau apa mungkin udah berjalan ya, karena kita lihat juga dalam 3 bulan terakhir itu terjadi penurunan yang signifikan ya dari harga batu bara kalau kita bandingkan di awal tahun kemarin.